الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan keimanan kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita di penghujung bulan Safar, di mana sebagian ulama mengatakan bahwa bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menurunkan sekali azabnya. Sebagian ulama mengatakan 320.000 macam bahaya, musibah, malapetaka yang diturunkan ke bumi ini. Bahkan ada seorang wali yang mengangkat tangannya untuk menahan bala musibah itu, sehingga sekujur tubuhnya menjadi hitam. Lalu Allah menurunkan musibah itu satu demi satu hingga akhir tahun. Musibah itu diturunkan ke dunia, termasuk sebagian yang menimpa keluarga kita. Anak-anak kita sakit, keluarga kita berantakan, lingkungan kita diterpa angin topan, diterimakan bahaya dan lain sebagainya. Sebagian orang mengatakan bahwa berita ataupun riwayat yang diceritakan itu adalah dhaif alias lemah. Lemah atau tidak dari sisi matan ataupun berita, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah itu memang benar adanya. Terlepas dari lemburan kasar di akhir bulan Safar atau apa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, "Walanudhiqannahum", benar-benar kami timpakan, akan kami rasakan kepada mereka, minal adzabil adna, sebagian dari musibah-musibah yang bersifat kecil, dunal azabil akbar, tidak dengan azab atau musibah yang besar, dengan satu harapan, ma'asyiral hadirin, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita ingat bulan Muharram, banyak sekali Rasul Allah dan para anbiya yang ditolong dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musuh-musuhnya. Nabiullah Musa dari Fir'aun, Nabiullah Nuh dari kaumnya dan anaknya. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Muharram. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab, musibah, cobaan pada bulan Muharram? Tentu tidak.
Kalau kita urutkan mungkin bisa. Nol kalau kita lihat dari jauh merupakan satu titik yang besar, maka dari shofar ini kita berkaca, bermuhasabah, apakah diri kita ini berlumuran dosa atau sudah banyak mengumpulkan pahala. Ketika kita pada bulan shofar ini pada titik besar atau nol ini, kita muhasabah, mendapatkan diri kita mempunyai nilai 10 dalam arti kebaikan ma'asyiral hadirin. Tentu shofar ini ibarat lampu adalah lampu kuning. Ketika shofar itu dalam bahasa Arab diberikan alif, maka isfar yasfar artinya kuning. Maka shofar atau nol atau kuning, ketika diri kita dapati dalam nilai 10 pada titik besar dalam bulan shofar yang artinya juga nol ataupun kuning, kita dapati nilai kita 10 dalam kebaikan, maka lanjutkan ke hijau dengan jalan istiqomah. Tapi ma'asyiral hadirin, ketika muhasabah diri kita pada bulan shofar ini, pada titik besar ini, kita dapati diri kita pada nilai 10 dalam hal keburukan. Maka setelah kuning itu ada lampu merah, ma'asyiral hadirin. Maka berhentilah dengan jalan taubat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat beruntung bagi kita pada bulan shofar ini kita dekatkan diri kita bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada bulan kemarin kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menginjak tahun baru Hijriah. Pada tahun ini kita mengawali bulan di dalam hitungan Hijriah, kita menginjak pada bulan baru. Tentu sangat baik dan bijaksana bagi seorang mukmin ketika mendapati dirinya dalam kebaikan, perlu ditingkatkan dan diistiqomahkan. Sebaliknya, jika kita mendapati diri kita dalam hal keburukan, kita sudah memuncak, tentu kita harus berhenti dengan jalan taubat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Nabiullah Musa memperingatkan Fir'aun, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semerta-merta memberikan azab begitu saja. Tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah lautan merah yang bisa dilalui Musa dan Fir'aun terjebak di dalamnya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan berupa kata. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu memberikan peringatan berupa darah. Air di mana-mana berganti warnanya dan berubah menjadi darah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan berupa belalang. Tapi apa yang terjadi, ma'asyiral hadirin? Kegilaan, kezaliman, kemungkaran yang dilakukan oleh Fir'aun semakin jadi. Bani Israel pun disiksa habis-habisan. Maka Fir'aun mengejar Nabiullah Musa dan Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Tidak ada jalan bagi beliau, Nabi Musa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depannya ada lautan yang begitu luas dan begitu dalam, yaitu lautan merah. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'asyiral hadirin, dipukullah lautan itu dan berubahlah menjadi jalan. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu musibah yang begitu ringan, satu musibah yang bisa kita lewati, satu musibah yang membuat kita bisa bertobat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal azabil adna, yaitu sebagian dari azab atau musibah yang sedikit, dengan satu tujuan, la'allahum yarji'un, agar kita bisa kembali
bertobat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nuh tidak semerta-merta Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah berupa banjir. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah berupa kekeringan di mana-mana, sehingga anaknya mengetawakan bapaknya yang saat itu menanam kayu pohon jati. Pada musim kering, Nabi Allah Nuh menanam pohon jati. Apa bisa hidup, ma'asyiral hadirin? Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pohon itu pun tumbuh dengan besar. Sehingga Nabi Allah Nuh membuat satu bahtera, dan itu pun diketahui oleh kaumnya dan tentu anaknya. Pada saatnya banjir begitu banyak, begitu dahsyat, sehingga gunung, pepohonan, bahkan seluruh bumi tidak bisa dilihat sedikit pun. Itu semuanya adalah gambaran ketika azabul adna, musibah kecil, peringatan-peringatan kecil itu tidak kita hiraukan, ma'asyiral hadirin. Tentu Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, dengan doa nabi-nabi kita, Allah menurunkan azabul akbar, yaitu menurunkan musibah besar, menurunkan azab besar. Tidak ada jalan lagi kecuali kematian. Maka ketika taubat itu sudah di tenggorokan kita, ketika kalimat taubat itu sudah di tenggorokan kita, dan kematian itu ada di tenggorokan kita, ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat kita. Mumpung umur kita masih ada, kesehatan kita juga masih ada, segera di dalam bulan yang penuh barokah, bulan Safar ini, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, agar kita dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, diberikan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan di akhir khutbah ini Allah memberikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.